Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Oke, petang ini Mbak V memenuhi janji di mana sebelumnya untuk membaca rahasia satu dari buku The Hidden Secret ini kemarin belum tuntas. Nah, dari jadwal yang direncanakan pukul 19.00 saat ini maju di pukul 18.30. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak sempat atau terlambat mengikuti baca buku ini, bisa diputar ulang, nanti bisa dilihat lagi di YouTube di Mbak V Channel. Oke, kita ulang lagi buku The Hidden Secret dari Dr. David R. Hawkins. Untuk rahasia 1, sumber sejati kesuksesan, ada di halaman 23. Oke, Mbak V bacakan. Rahasia 1, sumber sejati kesuksesan. Dalam sebuah percobaan yang terkenal, seekor monyet dimasukkan ke dalam sangkar dan buah pisang diletakkan di luar sangkar, di sisi yang berlawanan dari pintu. Begitu monyet melihat pisang, pintu dibuka. Yang terjadi, monyet itu menjulurkan tangannya di antara jeruji sangkar. Ia berjuang mengeluarkan pundaknya. Dengan panik mencoba meraih pisang yang berada di luar jangkauannya. Ia berjuang memperoleh pisang di luar sana selama berjam-jam, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan, dan tetap tanpa hasil. Untuk mendapatkan pisang, ia harus memunggungi buah itu dan berjalan melewati pintu yang terbuka. Kita tahu bahwa jika monyet mengalami momen aha dan melihat pintu yang terbuka, kesuksesan adalah sesuatu yang otomatis terjadi. Kesuksesan hanyalah perwujudan dari apa yang telah terjadi. Begitu si monyet melihat pintu yang terbuka, sebenarnya ia sudah mendapatkan pisang itu. Ia bisa memakannya sampai kenyang. Kemasyhuran dan kesuksesan persis seperti itu. Keduanya terjadi begitu kita melihat atau mengalami sesuatu. Kesuksesan adalah ekspresi otomatis dari apa yang telah terjadi. Apa yang dianggap kemasyhuran dan kesuksesan dunia hanyalah simbol dan representasi luaran dari apa yang telah terjadi di dalam diri. Kesulitannya adalah dunia mengacaukan di luar sana dengan di sini. Dunia berpikir bahwa uang, kesuksesan, limosin, dan semua yang bisa didapatkan bersama kesuksesan adalah penyebab, bukan efeknya. Maka layaklah monyet, orang-orang pun berusaha menggapai pisang. Jika kita melihat keluar, kita akan menyaksikan jutaan orang berjuang demi menggapai pisang selama bertahun-tahun. Dan kita memiliki firasat tentang penyebabnya. Kemasyhuran dan kesuksesan seperti halnya kebahagiaan, tak bisa dicari secara langsung. Kebahagiaan tidak bisa dicapai dengan perjuangan. Ia adalah konsekuensi otomatis dari perasaan senang, gembira, dan kepuasan batin. Kebahagiaan secara otomatis terjadi ketika kita menjadi orang dengan karakter tertentu. Orang yang benar-benar bahagia akan tetap bahagia apapun yang terjadi di luar sana. Saya bahagia ketika kaya dan bahagia ketika miskin. Saya bahagia ketika masih sendiri dan bahagia setelah menikah. Saya bahagia sebagai murid
dan bahagia sebagai guru. Sumber kesukacitaan berada di dalam setiap momen, benar-benar terlepas dari di luar sana. Kemasyhuran dan kesuksesan persis seperti itu. Keduanya pasti terjadi segera setelah kita memulai menggelindingkan bola salju. Bola itu otomatis akan menggelinding turun. Kita tak perlu melakukan hal lain. Presisi dan keseimbangannya terjadi dengan mudah tanpa usaha. Power atau kuasa atau kekuatan berenergi lebih tinggi. Itu mudah. Ia adalah keagungan, ketenangan, kemudahan, kepercayaan diri, kepastian. Akan tetapi dunia secara keliru bergantung pada force atau kekuatan berenergi lebih rendah. Para pemukul bisbol paling hebat tidak dikenal karena otot-ototnya yang besar. Faktanya, ada jutaan lelaki dengan otot bisep dan bahu yang lebih besar daripada para pemain bintang sepanjang masa. Jika force bisa melakukannya, semua orang akan sukses. Jika kita melihat pasar, kita akan tahu bahwa semua orang mendorong diri mereka hingga titik maksimal. Power adalah sesuatu yang lain. Kemampuan untuk memukul bola dengan presisi sedemikian rupa sesuai dengan momentumnya yang akan menentukan kemenangan dalam pertandingan bisbol, dan itulah power. Mari kita kaji salah satu prinsip besar yang akan kita gunakan dalam pembahasan kita tentang kesuksesan. Perbedaan antara force dan power. Pemahaman terjadi dua hal itu sangatlah penting. Dalam Perang Dunia Kedua, Jerman mengumpulkan kekuatan militer terbesar pada masanya. Adolf Hitler yang mengandalkan force akhirnya menjadi gila, bunuh diri, mati, tercela, dianggap sebagai kutukan bagi ras manusia dan membawa kekalahan bagi seluruh negerinya. Force bisa menciptakan ilusi kesuksesan untuk jangka waktu tertentu, tetapi seperti dalam kasus banyak selebriti yang bunuh diri, tampak bahwa simbol-simbol kesuksesan bukanlah kesuksesan itu sendiri. Apa sejatinya sumber power? Power adalah suatu yang kita miliki dalam diri kita sendiri. Ketika Winston Churchill menggerakkan hati rakyat Inggris, ia memanifestasikan power. Akibatnya, force yang dimiliki Hitler berhadapan dengan power. Ketika force bertemu power, ia akan selalu kalah. Mari kita mengambil contoh lain yang lebih jelas menggambarkan prinsip itu. Ini terjadi dalam pertemuan antara power Mahatma Gandhi dengan force kerajaan Inggris. Pada saat itu terjadi, kerajaan Inggris adalah force terbesar di dunia. Mereka memerintah 2/3 bumi, namun berlutut di hadapan seekor udang seberat 90 pon yang diremehkan oleh sistem mereka dengan julukan ras berwarna. Jika kita memahami perbedaan antara force dan power, kita bisa memprediksi jatuhnya kerajaan Inggris hanya dari pemahaman itu. Gandhi berangkat dari prinsip kebenaran universal, kesetaraan semua manusia. Ini merupakan prinsip yang sama yang menggerakkan konstitusi Amerika Serikat. Prinsip universal adalah power tanpa batas. Kerajaan Inggris
dimotivasi oleh kepentingan pribadi yang terbatas. Mereka tak peduli dengan kebaikan seluruh umat manusia atau melayani kehidupan atau prinsip universal lainnya dari power yang agung. Sebaliknya, mereka hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Ketika force yang membatasi diri semacam itu bertemu dengan power tak terbatas dari kehendak Mahatma Gandhi yang memperkuat, menyatukan, dan menggerakkan kehendak rakyat India, kekalahan Inggris tak bisa dihindari. Peristiwa-peristiwa politik dan semua yang tercantum dalam buku-buku sejarah hanyalah konsekuensinya, bukan penyebabnya. Rahasia besar pertama kita terkait dengan pembalikan pemahaman dunia tentang penyebab atau cause dan akibat atau efek. Penyebab yang merupakan power berada di sini. Yang kita lihat di luar sana hanyalah konsekuensinya. Otomatis demikian. Itu pasti terjadi karena keberadaan hukum-hukum universal kehidupan. Dunia mendambakan hal yang salah ketika ia mendambakan konsekuensi-konsekuensinya atau apa yang ada di luar sana. Ia mencoba meniru tetapi tidak tahu apa yang ditiru. Agar bisa berfungsi dalam kehidupan kita sendiri, kita harus meniru penyebabnya, bukan akibatnya. Mendapatkan pisang, sebagaimana kisah tentang monyet sebelumnya, adalah konsekuensinya, hasilnya. Pisang itu hanyalah konsekuensi dari kesuksesan yang berada di luar sana, yang akan didapatkan hanya ketika kita tahu apa yang ada di sini. Begitu kita tahu rahasia kesuksesan, yang merupakan pengalaman AHA, ketika menemukan pintu terbuka, kita bisa menyenangkan diri kita, baik dengan memanifestasikannya di dunia atau tidak. Setelah kita mampu mencapai penguasaan batin, kita tak perlu membuktikannya lagi. Seorang ahli karate sejatinya tidak akan keluyuran di jalanan mencari-cari perkelahian. Jika seorang preman mendekatinya, ia akan berusaha menghindar. Ia menggunakan selusin cara untuk menghindari perkelahian karena ia memiliki keyakinan penuh dan pengetahuan batin tentang kapasitasnya sendiri. Penyerangnya tidak tahu itu, tapi ia bisa mematahkan lehernya dalam satu pukulan. Seperti seni bela diri, kesuksesan itu mudah. Kesuksesan adalah keagungan. Kesuksesan adalah keseimbangan. Kesuksesan adalah presisi. Kesuksesan adalah fokus. Kesuksesan bagaikan menempatkan ujung jari pada pusat dan esensi yang tepat. Kesuksesan tidak mengacaukan penyebab dan akibat. Itulah perbedaannya. Rahasia apakah kita telah mencapainya atau tidak adalah hadirnya kesukacitaan. Jika kita lelah dan kehabisan tenaga di penghujung hari, maka kita tak ubahnya seperti monyet yang mencoba mengambil pisang dari tempat yang salah. Ketika kita menciptakan sebuah produk yang lebih baik, dunia akan menghampiri pintu kita, tak perlu memusingkan otak kita. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan? Dalam sekejap. Meskipun mungkin butuh waktu, misalnya untuk membaca kata-kata ini, untuk memahaminya hanya membutuhkan waktu sekejap. Dalam waktu sekejap yang belum diketahui, pintu terbuka dan seseorang memiliki pengalaman batin bahwa dirinya selalu tahu.
Begitu lelaki yang saya bahas sebelumnya mulai menari, ia menyadari bahwa dirinya sudah tahu cara menari secara psikologis, neurologis, dan anatomis. Apa yang terjadi? Apakah otak kirinya terkoneksi dengan otak kanannya? Sebuah pintu terbuka di antara keduanya. Otak kanan yang seperti komputer analog dan terkoneksi dengan mengetahui segala hal, tidak terkoneksi dengan otak kiri yang seperti komputer digital terbatas, tetapi mampu memproses data linier. Menari dengan otak kiri membuat leher sakit, canggung, membosankan, melelahkan, dan tidak membahagiakan sama sekali. Otak kiri melelahkan dirinya sendiri dan akan melelahkan kita. Berjuang mati-matian mendapatkan pisang. Ia terus-menerus berjuang sementara yang didapatkan semata-mata memegang buah pisang tanpa bisa mengambilnya. Kadang si monyet mampu mengambil satu sisir pisang dari tandannya. Tapi sekarang ia sudah sangat lelah. Setelah pengalaman itu, ia kemudian meyakini bahwa cara mendapatkan pisang adalah dengan bersusah payah menerjang jeruji sangkar. Ia akan dikendalikan oleh program itu sepanjang hidupnya. Sekarang kita memahami keadaan dunia dan mengapa demikian adanya. Monyet itu akan sangat beruntung jika setelah berjuang dan kelelahan ia melihat pintu keluar. Sebagian besar orang telah mendapatkan cukup pisang untuk menjebak diri mereka secara permanen di tempat mereka berada. Karena itu, di dunia kesuksesan sejati tidak ada persaingan. Saya ingin mengatakan sekali lagi, di dunia kesuksesan sejati tidak ada persaingan. Ketika kita mencapai puncak dari segalanya, tak ada persaingan di sana. Hanya ada sedikit orang di puncak piramida. Bagi mereka yang berada di puncak, dunia adalah tiram tempat mereka bersemayam. Jika seseorang memiliki restoran terbaik di kota, ia tak perlu berjuang untuk sukses. Ia sudah otomatis sukses. Orang-orang berbaris di luar pintu. Jika seseorang adalah mekanik terbaik di kota, akankah ia susah mendapatkan pekerjaan? Tidak. Setiap bengkel di kota akan menawarinya kesempatan bekerja karena ia mendatangkan banyak pelanggan. Ada seorang mekanik di kota kecil tempat saya tinggal yang bisa mendapatkan pekerjaan di hampir semua bengkel. Ia punya banyak pelanggan. Kemanapun ia pergi, para pelanggan akan membuntuti. Ia yang terbaik dan semua orang tahu itu. Orang-orang menggunakan alasan apapun untuk menghindari masalah dasar yang terlibat di sini. Mereka bertanya, bagaimana aku bisa sukses sementara aku tidak berpendidikan tinggi? Aku hanya seorang pelayan. Oke, mari kita lihat pelayan. Saya kenal beberapa orang dari Amerika Timur yang menjadi kepala pelayan di beberapa klub terkenal di negeri ini. Saya pernah berdiri di luar, berbicara dengan salah satu dari mereka. Pada pukul 2 dini hari, ketika limusin besar meluncur dan parkir di tepi jalan. Saya pikir itu pasti pemilik klub. Yang mengejutkan, kepala pelayan itu masuk ke dalamnya. Itu mobilnya. Pemilik klub telah pulang beberapa jam sebelumnya. Kepala pelayan itu bergaji $100.000 setahun, sekitar 1,5 miliar rupiah. Jadi jika Anda menjadi pelayan, jadilah pelayan terbaik. Perlakukan semua pelanggan Anda
seolah-olah mereka para bangsawan. Dan kesuksesan Anda akan terjamin. Kita bisa melihat perlakuan kepala pelayan itu kepada orang-orang yang menjamin kesuksesannya. Tentu saja ia harus tahu seluk-beluk pekerjaannya. Itu sudah pasti. Perbedaan dia dengan yang lainnya terletak pada sikap. Sikapnya berasal dari energinya, motifnya. Sikapnya berasal dari powernya. Pelayan yang buruk dikuasai oleh keserakahan. Ia selalu menggapai-gapai pisang layaknya monyet. Kepala pelayan itu tak perlu khawatir tentang uang sama sekali. Ia memberi, tidak menuntut. Ia memanifestasikan keunggulan atau excellence. Jika kita memanifestasikan keunggulan di dunia, kita tak perlu khawatir dengan uang sama sekali. Dunia akan mencari kita. Kita tak perlu mencari pekerjaan. Perusahaan-perusahaan besar akan terus mengontak dan merundung kita karena kita mempunyai apa yang mereka inginkan. Kita mempunyai know-how yang dibutuhkan mereka. Begitu kita tahu cara menjadi sukses dalam satu bidang kehidupan, kita pun bisa sukses dalam bidang kehidupan lainnya jika kita memilihnya dan jika itu menyenangkan kita. Tekniknya persis sama. Edith Piaf adalah salah satu penghibur terhebat di dunia yang pernah ada. Ia penyanyi yang membuat para penonton klub malam New York yang tangguh bertekuk lutut. Ketika ia bernyanyi, tak ada mata yang kering. Ia menggenggam seluruh hadirin dengan telapak tangannya. Ia memiliki power untuk menghidupkan kita, menggetarkan kita, memikat kita, dan membangkitkan kembali pengalaman emosional batin kita yang sudah lama terlupa. Bisa dibilang bahwa tak ada satupun yang mengerti kata-katanya. Ia bernyanyi dalam bahasa Perancis. Rahasia semua orang sukses adalah mereka memiliki sesuatu. Tujuan buku ini adalah menyingkap apa sesuatu itu. Beberapa orang memilikinya, tetapi mereka tidak tahu kalau memilikinya. Mereka tidak sadar dan awas. Kita semua mengenal orang-orang yang memiliki bakat hebat di beberapa bidang. Jika kita bertanya kepada mereka, bagaimana mereka melakukannya? Mereka akan memberitahu kita bahwa mereka tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Mereka hanya melakukannya. Sejauh yang mereka ketahui, tidak ada cara lain yang bisa dilakukan. Cara itu menyatu dengan diri mereka. Buku-buku kiat atau how to gagal mencapai tujuannya karena mencoba mendeskripsikan gaya otak kiri. Deskripsi itu termasuk penjelasan tentang mekanisme sebab dan akibat, tetapi masih belum menggali secara faktor penyebab. Saya pernah mengadakan suatu acara untuk sebuah organisasi. Dan perwakilan mereka khawatir jika kami tidak mampu menjual semua tiketnya. Jika tidak berhasil 100%, saya tak akan melakukannya sejak awal. Saya menyuruh orang itu untuk santai meskipun saya tahu ia tidak bisa santai. Yang pasti, teater itu penuh dan acaranya sukses besar. Kenapa tidak? Apapun yang kita lakukan dari ruang pengetahuan batin pasti akan berhasil bahkan sebelum itu terjadi. Saat kita berada di jalur yang tepat, kita memiliki kepastian pengetahuan batin dan hasilnya sudah jelas bagi kita.
Empire State Building sudah berdiri sejak terjadi kesepakatan untuk mendirikan bangunan tertinggi di dunia pada waktu itu. Kesepakatan itu, gagasan itu, visi itu, dan kegembiraan yang ada di dalamnya memiliki power untuk memobilisasi ribuan pekerja dan uang jutaan dolar, serta power untuk mewujudkan bangunan terkenal di dunia dan salah satu daya tarik utama kota New York. Pengumpulan semua uang dari bank, pekerja, insinyur, arsitek, dan bahan bangunan hanyalah efek keluaran yang dimobilisasi, diorganisasi, dan dikonkretkan oleh power di belakangnya. Satu hal yang kita perhatikan tentang hukum-hukum fisika dan alam semesta adalah force selalu menciptakan counter force atau kekuatan yang berlawanan. Dari sana kita bisa paham mengapa kita kelelahan. Jika kita mengkajinya, kita bisa tahu bahwa force tidak mungkin ada tanpa counter force. Tak ada yang bisa menekan sesuatu kecuali ada sesuatu yang melawannya. Jika tidak ada perlawanan, tidak ada tekanan. Pergerakan terjadi dalam keseimbangan antara dua kekuatan itu. Tenaga pendorong mesin jet berasal dari daya angkat vakum yang tercipta oleh kecepatan udara atau airspeed di bagian atas permukaan sayap pesawat terhadap resistensi udara di atmosfer. Kecepatan adalah perbedaan di antara dua kekuatan, force. Di antara dua kekuatan atau force ini. Demikianlah, force selalu mengakibatkan counter force. Rahasia power adalah tak ada perlawanan terhadapnya. Ada mitologi Yunani tentang Sisyphus yang berusaha menggulirkan batu besar menuju puncak bukit yang melawan gaya gravitasi. Pergerakan batu itu adalah perbedaan yang bisa dihitung secara matematis antara kekuatan ke atas dari daya otot Sisyphus dan kekuatan gravitasi ke bawah. Jika kekuatan pertama melebihi kekuatan kedua, batu bergerak ke atas. Jika sebaliknya, batu bergerak ke bawah. Upaya untuk menapaki tangga kesuksesan dan mencapai puncak melalui force sama dengan melakukan permainan Sisyphus. Yang bisa ia dapatkan adalah penyakit wasir alias ambeien yang buruk. Tentu saja kita semua tahu akhir sebenarnya dari kisah Sisyphus. Ia meminum banyak dan mengkonsumsi banyak obat dan mati karena overdosis. Banyak orang yang seperti itu, mereka seolah-olah sukses tetapi sebenarnya tidak. Mengapa meniru mereka? Kita tidak tertarik melihat sesuatu hanya dalam waktu singkat, tetapi lebih pada mengamati dalam waktu yang panjang. Bukti kesuksesan adalah bagaimana hasilnya pada akhirnya. Terbang tinggi di udara untuk sesaat, kemudian terjun bebas tanpa kendali, bukanlah cara yang kita inginkan. Namun, sebagian besar melakukan hal itu di dunia. Mereka tak sabar untuk membaca semua tabloid konyol, sehingga mereka bisa membeli gaun atau celana yang sama, jenis mobil yang sama, pergi ke restoran yang sama, dan berusaha diliput di media yang sama dengan yang meliput orang-orang yang mereka baca. Sungguh sia-sia. Power tidak muncul dari fakta, posisi, atau memiliki apapun di luar sana. Power muncul dari posisi batin kita terhadap semua hal itu.
Jika kita mengkajinya, kita akan tahu bahwa tak ada power dalam fakta-fakta di luar sana. Power terkait dengan bagaimana kita bereaksi terhadap fakta-fakta. Bagaimana perasaan kita terhadap fakta-fakta, dan bagaimana fakta-fakta mempengaruhi kita yang memberikan power pada fakta-fakta itu. Seluruh sikap kitalah yang menentukan pengalaman. Musik yang keras mengganggu sebagian orang dan menggembirakan sebagian lainnya. Kualitas tidak di luar sana, tetapi di dalam diri kita sendiri. Karena itu, kesuksesan adalah cara menjalani hidup bersama segala sesuatu. Kesuksesan adalah seperangkat sikap, sebuah gaya, intensi untuk termotivasi secara tepat dan memiliki visi yang sesuai. Faktor-faktor ini secara otomatis menjamin kesuksesan. Kita tak perlu melakukan apa-apa lagi. Jika kita memiliki sikap yang tepat, semua orang akan mencari kita. Semua orang pasti ingin bersama kita. Semua orang akan berseru untuk mendatangi acara-acara yang kita buat. Kita akan berhenti cemas apakah akan ada banyak orang yang datang ke acara kita, seperti yang dicemaskan sebagian besar tuan rumah. Kita akan tahu bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Apapun yang kita selenggarakan akan disesaki orang. Saya mengakui bahwa kita telah mendapatkan beberapa sisir pisang. Yang saya tekankan adalah kita tidak mendapatkan banyak sisir pisang. Jika kita hidup di pulau tropis yang banyak pohon pisangnya, tak ada gunanya menyimpannya. Jika kita mengumpulkan pisang atau diam-diam menyembunyikannya di suatu tempat, seluruh desa akan mengira kita gila. Setelah kita membaca dan memahami buku ini dan melihat-lihat sekitar, kita akan sangat terhibur. Semua orang menimbun pisang mereka sementara kita berjalan-jalan di antara pohon pisang. Kita juga akan bersedih melihat hal itu. Semua orang yang kehausan duduk di tepi telaga. Semua orang yang tak punya cinta dikelilingi oleh cinta. Semua orang miskin dikelilingi oleh uang. Semua kegagalan dikelilingi oleh kesuksesan. Semua orang yang berada di ujung tanduk dikelilingi oleh peluang dan kesempatan. Hanya saja mereka tak mampu melihat apa yang mengelilingi mereka. Dalam sebuah kisah, Sang Buddha mewariskan pencerahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada muridnya Mahakasyapa. Pada momen besar dalam sejarah itu, Sang Buddha diam-diam menyerahkan bunga kepadanya. Dan pada momen itu Mahakasyapa tercerahkan. Tak ada upaya, percobaan, latihan, atau tekanan untuk mendapatkan pencerahan. Tak ada hal-hal yang berkenaan dengan otak kiri itu. Pencerahan itu terjadi tiba-tiba. Sebuah momen aha. Pencerahan sepenuhnya sebuah pengalaman. Sang Buddha tahu betul bahwa Mahakasyapa sudah tercerahkan tetapi belum menyadarinya. Jika terjadi saat ini, kita tidak tahu apakah setelah Mahakasyapa menyadarinya, ia keluar dan membeli limusin atau tidak. Tetapi jelas dari cerita bahwa itu tidaklah penting. Jika ia berpikir mobil mewah itu berguna di dunia, saya yakin ia akan membelinya. Bukti nyata dari apa yang telah terjadi adalah
Ketika kita memiliki semuanya, kita tidak membutuhkan apa-apa. Maka kita perlu melihat seluruh kesulitan dan hambatan dari kebutuhan atau need. Kebutuhan pada intinya adalah penolakan terhadap kebenaran tentang diri kita sendiri. Kebutuhan seperti halnya menyatakan bahwa kita tidak mengetahui sesuatu, padahal sebenarnya kita tahu. Kita hanya tidak terkoneksi dengannya. Setelah kita memiliki segalanya, kita tidak butuh apa-apa. Setelah kita mengetahui formulanya, kita tidak wajib menjalankannya. Akan tetapi, kita bebas melakukannya jika mau. Tak peduli seberapa besar kita berupaya memutar bola mata, kita tak akan bisa melihat bagian belakang kepala kita. Melihat bagian belakang kepala kita berasal dari prinsip yang sama sekali berbeda. Kita butuh cermin untuk melihatnya. Itulah tujuan dunia. Dunia hanyalah cermin, tempat kita bisa melihat bagian belakang kepala. Apa yang kita lihat sebagai dunia personal kita adalah cerminan dari prinsip-prinsip yang kita kukuhi pada level penyebab yang ada pada pikiran kita sendiri. Kesuksesan muncul secara otomatis dari pengetahuan kemana harus melihat. Bukan apa yang harus kita cari, melainkan kemana harus melihat. Kita tidak melihat pada apa yang kita miliki atau pada apa yang kita lakukan, melainkan pada siapa diri kita. Setelah kita menemukan dalam diri kita apa yang kita cari, kita tak perlu repot-repot melihat di luar sana. Hubungan paling dekat di antara hal-hal dalam pikiran bawah sadar, anehnya adalah 180 derajat kebalikannya. Kita mendapatkan jawaban untuk banyak masalah jika kita hanya berbalik arah. Jika kita bisa menangguhkan sejenak keyakinan-keyakinan kita tentang penyebab dan akibat dan menganggap bahwa keyakinan-keyakinan itu terbalik, jawaban-jawaban akan menampakkan diri dalam sekejap. Kita mengalami perasaan aha. Sigmund Freud pertama kali mengungkapkan masalah ini dalam bukunya tentang mimpi pada pergantian abad ke-20. Salah satu mekanisme pikiran bawah sadar adalah menyamarkan sesuatu sebagai kebalikannya. Memiliki koin adalah salah satu rahasia kesuksesan. Membalik koin adalah salah satu rahasia kesuksesan. Kita telah menyiksa pikiran kita sejauh ini dengan apa yang terdengar seperti teori. Teori yang terdengar seperti itu mungkin mistis, psikologis, teoritis, eksistensial, atau istilah lain yang bisa diberikan oleh pikiran kita. Ini terjadi karena perlawanan. Otak kiri kita ingin terus mengendalikan berbagai hal. Ia tak ingin mendengar bahwa hal seperti itu diperlukan untuk sesuatu yang lebih besar. Ia tak ingin kita mengetahuinya. Ia ingin kita berpikir bahwa dirinya adalah satu-satunya sisi koin. Saya katakan pada Anda, ada dua sisi, dan otak kiri tak ingin kita mengetahuinya. Itu natural, tidak apa-apa. Maka untuk memuaskannya, kita akan menyimpulkan bab ini dengan contoh-contoh praktis. Contoh-contoh itu akan memuaskan kebutuhan otak kiri akan informasi agar bisa yakin.
Sementara itu, apa yang sebenarnya saya ungkapkan di sini adalah prinsip dasar di balik semua contoh. Otak kiri tak mampu melawannya, jadi kita akan bersiasat terhadapnya. Bukan berarti otak kiri tidak memiliki fungsi penting. Otak kiri mengeksekusi apa yang diketahui oleh seseorang. Kurangnya kesuksesan berasal dari keyakinan jika bukan ini, maka itu. Either or. Alih-alih keduanya atau both, dalam dunia persaingan dan kesuksesan sehari-hari, itu berarti berhenti memiliki musuh atau pesaing. Sebaliknya, kita harus mulai menganggap mereka sebagai pembuka jalan atau pisar dan sumber inspirasi. Jika bukan karena pembuka jalan, kita tak akan berlari hingga maksimal. Posisikan apa yang dulu kita anggap musuh dan pesaing sebagai sumber inspirasi. Apa yang mereka tantang berada di dalam diri kita. Bukan kita yang melawan mereka. Para juara karate sama sekali tidak menguasai lawan-lawan mereka. Mereka hanya menguasai diri mereka sendiri. Berhentilah bersaing dengan siapapun. Para pesaing hanyalah contoh dari apa yang bisa terjadi. Para pesaing hanyalah contoh dari apa yang bisa terjadi, dan karena itu mereka adalah sumber energi. Di akhir perang besar, para komandan yang berseteru saling memberikan selamat. Seorang juara dan lawan yang berjiwa besar saling memperlakukan dengan hormat dan respek. Mereka saling memuji. Kita tidak bisa memiliki apa yang terbaik dalam diri kita sendiri, kecuali kita belajar mengenalinya pada orang lain. Setelah persidangan, para pengacara berjabat tangan dan sering pergi makan malam bersama. Para petinju hebat saling berterima kasih. Seorang juara sejati seperti Joe Louis, juara dunia karate era 60 dan 70-an, tahu bahwa tanpa perlawanan hebat dari lawannya, ia tak mungkin menjadi bintang. Mereka yang terlihat seperti musuh, lawan atau pesaing, sebenarnya adalah inspirasi kita untuk menjadi bintang. Kecemburuan berarti mengatakan bahwa kita belum apa yang kita cemburui, dan kita membenci mereka karena mereka memilikinya. Kita pikir apa yang kita cari ada di luar sana. Kita harus berhenti mencarinya saat ini. Mereka hanya menemukannya dalam diri mereka sendiri. Yang harus kita lakukan adalah menemukannya dalam diri kita sendiri. Ada banyak buku yang memberitahu kita bahwa kunci kesuksesan adalah kepercayaan diri, sikap pemenang, dan sejenisnya. Itu semua hanyalah konsekuensi. Itu semua hanyalah akibat, bukan penyebabnya. Ketika kita menggenggam kunci kesuksesan, kita akan menjadi percaya diri, penuh senyum, murah hati, ramah, cakap, dan pembicara yang baik. Demikian akhir dari rahasia 1, sumber sejati kesuksesan, berakhir di halaman 39. Oke, kita jumpa lagi di hari Sabtu pukul 19.00 untuk membaca rahasia 2, anatomi kesuksesan, ada di halaman 41. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Mbak V yang sudah memberi support dan bergabung di live Instagram petang ini. Selamat beristirahat.
Terima kasih. I love you.